Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mudah-mudahan makan sambil mendengarkan, kenyang zahir dan juga dapat makanan batin insyaallah. Ada satu cerita orang yang kaya raya, punya 2 anak, laki-laki semuanya. Satu orang kaya punya 2 anak, laki-laki semuanya. Meninggal dunia, maka hartanya diwaris menjadi 2. Separuh untuk kakak, separuh untuk adik. Di antara warisan orang kaya tadi itu ada 3 helai rambut Rasulullah. Di antara warisan tadi itu ada 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. 1 untuk kakak, 1 untuk adik. Tinggal 1 sama kakak. Supaya adil maka harus dipotong. Separuh untuk kakak, separuh untuk adik. Tapi adik tidak ridho. Jangan, rambut Nabi tidak boleh dipotong. Kata dia, nggak bisa. Kata kakak, aku juga punya hak di satu rambut ini separuh. Akhirnya ditawar sama si adik. Gimana kakak kalau 3 helai rambut Nabi milik saya semuanya? Hartaku yang separuh milikku saya berikan kepada kakak. Berarti kakak mendapatkan 100% harta warisan. Aku cuma mendapatkan warisan 3 helai rambut Nabi. Karena adik ini adalah sangat cinta sama Nabi. Tidak ingin sedikit pun ada yang tidak mulia untuk bekas Nabi. Kakak menyatakan mau begitu. Kakaknya rupanya cinta dunia. Sepakat, kata kakak. Harta milikku semuanya. Kau 3 helai rambut Nabi. Benar, siap, kata dia. Diserahkan semuanya harta. 3 helai rambut Nabi dibawa sama si adik. Dibungkus dengan rapi. Selalu ditaruh ada di kantong. Setiap saatnya dibuka, sholawat dan salam kepada Nabi. Sambil meneteskan air mata, salam rindu kepada Nabi. Ditaruh lagi, dibawa kemana-mana terus demikian. Sholawat dan salam kepada Nabi. Tidak lama saudara, harta kakak nggak berkah. Habis. Musnah. Adik berkah. Karena dia menghargai rambut Nabi. Pekerjaannya berkah. Akhirnya kaya raya. Rumah tangganya berkah. Semuanya berkah. Berkat rambut Rasulullah sallallahu alaihi. Cuma umur tidak panjang. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ada seorang soleh bermimpi. Seorang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Nabi berkata, sampaikan kepada umatku, siapa yang punya hajat, pingin hajatnya diterima oleh Allah, ziarah kepada si fulan, yaitu
adik yang tadi menerima 3 helai rambut Nabi. Maka insya Allah berkat dia karena mengagungkan aku, hajat yang berziarah kepada dia dikabulkan oleh Allah. Disampaikan sama si wali nih, si orang soleh ini, berduyun-duyun orang berziarah kepada si pemuda tadi itu. Dan memang benaran, Masya Allah, dimuliakan oleh Allah karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai semua orang berziarah kepada dia sudah dari jauh, yang asalnya naik onta, naik kuda, turun berjalan sebagai penghormatan kepada si pemuda tadi itu. Cerita ini menggambarkan bagaimana Nabi itu berkah ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi itu berkah, saudara. Karena itu kalau ingin berkah, agungkan Nabi, muliakan Nabi Muhammad. Termasuk warisannya Nabi adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Pelajari ilmu Nabi, amalkan ilmu Nabi, supaya kehidupan kita ini akan jadi berkah nantinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dari cerita tadi itu, siapa orang yang lebih mementingkan urusan dunianya, siapa orang yang lebih mementingkan urusan dunianya dan dia menomorduakan Nabi Muhammad, maka orang itu manzu'ul barakah, dicabut berkahnya oleh Allah. Jangan menomorduakan Nabi. Allah itu maha cemburu. Kalau ada orang yang lebih mengafdolkan Nabi Muhammad, berarti dia telah menomorduakan yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu ketika ada orang disebutkan dan diceritakan Nabi Muhammad, jangan berbicara yang lain. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu tadi itu menjadikan panggilan Nabi itu seperti kamu memanggil satu sama lain. Kalau diceritakan seperti biasa, tapi kalau Nabi Muhammad diceritakan, salawat dan salam kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Awas, hati-hati. Orang yang diceritakan Nabi, disebutkan Nabi, tapi tidak salawat dan salam kepada Nabi, ada ancamannya. Man dzukirta indahu falam yusalli alaik ab'adahu Allah min rahmatih. Jibril pernah berdoa, siapa yang disebut namamu wahai Muhammad tapi enggak menyambut salawat kepada kamu, semoga jauh dari rahmat Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu ketika maulid, ketika menghadiri maulid, mulut harus selalu siap bersalawat dan salam kepada Nabi. Yang merokok berhenti merokok dulu, salawat dan salam kepada Nabi. Nah, yang bicara dunia berhenti bicara dulu, salawat dan salam kepada. Maka di situ ada keberkahan ya ikhwani, di situ ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan rame. Awas, hati-hati. Yang membuat ribut itu biasanya yang mau mengincar HP. Awas, hati-hati, yang membuat ribut biasanya yang mau mengincar HP. Perhatikan baik-baik, awas, hati-hati. Nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah. Saudara, salawat dan salam kepada Nabi jadikan untuk tagarrub ilallah lewat salawat dan salam kepada Nabi. Kalau kita mengandalkan amalnya kita masyub, saudara. Amalnya kita ini masih banyak penyakit riyaknya, masih banyak penyakit ujubnya.
Tapi kalau kita mengandalkan Nabi Muhammad, maka insya Allah amal kita yang kurang dengan syafaatnya Nabi akan menjadi sempurna. Kita mau mengandalkan istighfarnya kita untuk diampuni dosa kita. Istighfarnya kita ini perlu diistighfari. Tapi kalau kita mengandalkan Nabi Muhammad, insya Allah berkat syafaat Nabi Muhammad dosa kita diampuni oleh Allah. Karena itu dekatkan dengan Rasulullah dengan lewat salawat dan salam kepada Nabi. Tapi bukan ucapan kata-kata, harus dengan kerinduan dan kecintaan. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, salawat dan salam yang bisa mengabungkan ruh orang yang bersolawat kepada yang disolawatin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, terakhir, kalau misal ada orang yang memberikan salam setiap saatnya kepada kita, si fulan, si A kirim salam kepada antum Ustadz, ada lagi datang si fulan juga kirim salam kepada antum Ustadz, orang yang sama berkali-kali kirim salam. Kira-kira si Ustadz penasaran nggak siapa orang yang sering salam kepada aku tadi? Siapa orang yang sering mengirimkan hadiah kepada aku, kirim salam kepada aku? Harapan kita selalu membacakan salawat dan salam kepada Nabi, dan itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Harapan kita, Nabi penasaran siapa orang Bogor yang selalu bersolawat dan salam kepada aku. Nanti di hari kiamat Nabi akan mencari dan Nabi akan berikan syafaatnya kepada dia. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.